Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kepada para undangan yang sangat saya hormati, wali santrinya Dika yang mempunyai hajat untuk mengundang pengajian Al-Dzikra Ahad pagi, yang dulu merupakan pengajian rintisan sejak tahun 2007, yang sekarang menjadi pondok pesantren. Dulu pondok pesantren ini asalnya adalah dari semangat pengajian di rumah. Nama pengajiannya adalah Nelesi Ati. Nama pengajiannya Nelesi Ati, zikir dan pengajian. Kemudian saya ubah menjadi pengajian Al-Kawakib, menjadi pengajian Al-Kawakib. Al-Kawakib bergabung kemudian dengan Khatmil Quran menjadi pengajian Adzikri. Kurang tepat nama Adzikri menjadi juga Adzikra. Pengajian Adzikra inilah kemudian mendirikan pondok pesantren Adzikra di Sopo. Kemudian dikasih wakaf di Pakis Jalil, menjadi, saya beri nama, saya tambahi karena yang wakaf itu ada keturunan Cinanya, saya kasih nama Cenghu. Pondok pesantren Cenghu berdiri, kita bangun 2 tahun, tapi wakafnya diminta lagi. Akhirnya kita mendirikan pondok pesantren Al-Dzikra di Jalan Kepiting yang sampai sekarang. Perjalanan panjang sejak tahun 2007, pondoknya sejak tahun 2015, kalau dihitung sekarang 2024, berarti kurang lebih sudah 17 tahun dengan merintis. Jadi pengajian ini sangat manfaat, pengajian gini ini. Ini rahimnya sudah melahirkan pondok, pondok melahirkan anak-anak santri. Anak-anak santri sekarang sudah ada di Yaman, sudah ada sebagian, alhamdulillah. Berarti cara mbah itu pengajian Adzikra ini mbah buyut. Terus nggak ada anak, jenenge pondok pesantren Adzikra. Pondok pesantren Adzikra nggak ada putu saat ini. Putu ini ya santri-santri yang sekarang dipersiapkan untuk menjadi kader. Pertama, pondok niku sien saya dirikan, konsepnya pokoknya intinya ya melestarikan peninggalan ulama, yaitu kitab kuning.
Karena banyak orang bilang cinta ulama, taat sama ulama, patuh sama ulama, mengikuti apa yang menjadi teladan dan ajaran ulama. Kenyataannya kita hanya pada tataran adab sopan santunnya sama ulama, tapi dalam prakteknya cara melestarikannya tidak cukup hanya kita menyatakan senang, tapi harus memelihara peninggalannya. Peninggalan ulama itu yang paling hakiki adalah kitab kuning. Kitab kuning itu disebut namanya kitab Turos. Kitab Turos itu namanya kitab pusaka, kitab kuno, kitab yang ditulis oleh para ulama setelah tabi'in, ya, disebut ulama salaf. Jadi ada sahabat, tabi'in, tabi'in, baru ulama. Ulama-ulama yang dekat dengan tabi'in itulah yang kemudian banyak menulis ajaran-ajaran yang langsung diterimanya dari para sahabat dan sahabat dari Nabi. Maka disebutlah ulama salaf. Itulah yang ingin kami teguhkan agar tidak lepas kepada para santri. Dalam perkembangannya, alhamdulillah metodologi mempercepat membaca kitab ini cukup berhasil. Ibu-ibu yang nembe dugi tengah jeng mawon mboten napa-napa. Tengah jeng niki kosong niki, Bu. Nek teng wingking jenengan panasan. Oke. Nah, akhirnya para jamaah rahmati Allah dikukuhkan, dikokohkan, dikekehkan, dibuat kuat. Merikian betul napa-napa kok. Mriki Bu. Kula kalian nunggu iki dengan makane alon-alon. Nggih. Pemilu sampun Prabowo semari wis menang. Enggak, nah. Al ulama warasatul anbiya. Kula kalian jenengan lek beco nderek ulama. Nah, carane nderek ulama niku pripun? Ya, cara ikut ulama itu adalah memelihara, menjaga dan mengamalkan ajaran yang merupakan cerminan dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ulama hanya menyajikan, ulama menjabarkan, mendetailkan, menjelaskan agar mudah kita mengamalkannya. Nah, dari situ kemudian anak-anak kita latih. Saya banyak belajar beberapa metode gimana caranya anak ini bisa membaca kitab. Kemudian yang pertama kita melibatkan beberapa ustadz. Ternyata nggak efektif. Lalu kemudian berubah lagi metode sampai akhirnya jadi metode yang sekarang ini. Alhamdulillah, semua tentu manfaat dari yang awal sampai yang sekarang kita sempurnakan, terus kita sempurnakan. Tonggak keberhasilan itu dimulai sejak yang pertama. Kita punya santri yang sekarang sudah ada di beberapa tempat, bahkan sudah jadi idola jurusan bahasa Arab yang kemudian menjadi ketua Ikatan Sarjana Bahasa Arab
Indonesia. Itu alumni Andikro, Ikatan Sarjana Bahasa Arab Indonesia. Ini ketua niku Andikro. Harus tepuk tangan. Kenapa itu? Nah, itu ada di UGM, namanya Aziz. Nah, kemarin tahun yang lalu, tepatnya bulan Desember, kita telah memberangkatkan 2 santri kita ke Yaman. 3 hari yang lalu dia telepon, alhamdulillah kerasan, dan secara jujur dia mengatakan bahwa bekal di Pondok Adzikro itu cukup bagi dia mempermudah untuk memperluas ilmu. Ya, bukan cukup selesai, maksudnya cukup mempermudah. Artinya Pondok Adzikro ini bisa jadi bibit, yang bibit itu jadi tumbuh jadi tunas, jadi batang, batang jadi cabang, berbuah. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang alat membaca kitab-kitab itu sudah didapatkan, termasuk logika dan teori secara dasar, sehingga ketika sampai ke tempat yang lebih tinggi posisi keilmuannya dan luas, itu anak tidak lagi kesulitan berdiri di atas kaki dasar ilmu dan teorinya. Alhamdulillah, masuk pertama kali di Yaman ada seleksi. Nah, ini catatan penting ini Bu ya. Seleksi, David diseleksi, Rozik diseleksi untuk masuk ke kelas proses pembelajaran materi atau mapel, materi makul namanya, mata kuliah, masuk kepada fikih, masuk kepada tauhid, atau karena bahasanya harus pakai bahasa Arab semua, seleksi itu langsung lolos David itu. Kalau nggak lolos harus masuk ke kelas bahasa, harus menguasai bahasa dulu. Alhamdulillah David Rozik lolos masuk ke kelas langsung materi kuliah. Itu artinya bekal bahasa kitab yang dipelajari di Adzikro telah mampu menjawab soal-soal di Yaman. Aku ngenteni tepuk tangan itu. Nah, itu pertama kerjasamanya ada 3, yaitu tidak cukup pondok pesantren. Yang pertama, pondok pesantren menyiapkan metode, pondok pesantren menyiapkan suasana dan iklim pondok, pondok pesantren mengajar, pondok pesantren mengawal, memelihara, menjaga anak-anak. Enggak cukup itu. Yang kedua adalah potensi anaknya, kemauan anaknya belajar ini ada enggak? Kalau enggak punya kemauan, enggak bisa, walaupun gurunya sampai mendelik orang iso. Harus ada kemauan anak. Anaknya mau, tekun, rajin, disiplin, tenanan, gurune tenanan, betul saged asian. Perlu ridho orang tua. Tembusi ilmu niki pengalaman kula nggih. Tembusi ilmu yang diajarkan guru sampai ke hatinya anak itu nunggu yes-nya orang tua. Nunggu ridhone wong tua, terutama ibu. Nggih. Lah ibu iku pokoknya aku pingin kon iso ngaji, insyaallah tembus. Tapi lek ngeten niku wis lah gampang sih, seperti sekolah sih ngajine nomor loro iku angel. Mboten tembus nih. Ware metenteng mboten saged, mantun kula kok. Pun mantun wis. Bolak-balik. Mari wis tenanan, wis pinter ngaji kok gak iso, kok gak tembus yo. Nah, ternyata ibu gandoli kepingin anaknya duwe, nggak senang, nggak puas orang tuanya kalau hanya bisa agama itu nggak puas, nggak lego hati ini, mboten plong hati ini. Niku mboten
Cara ilmu niku cara barang mboten nempel klak mboten ngeten. Mboten klak aja. Salaman tok tapi gak klak. Nggih, mboten klak. Klak niku yang sepai. Berarti ada 3 komponen yang membuat kesuksesan satu lembaga pendidikan. Pondok pesantren khususnya, pondok itu sendiri dengan metode dan iklimnya, anaknya yang sungguh-sungguh, yang ketiga orang tua, khususnya ibu. Nek anake kok duwedel uangen niku ibuke kudu njawab sepuro nang anake. Nggih. Ibu-ibu anake kok gak pinter-pinter apa, ibu kudu njawab sepuro. Nah, aku njawab sepuro. Soalnya waktu kon hamil, aku sering ngamuk lah Budi. Soalnya bapak isi guru duwe, omah ngampung nang bapak moro tuwa. Aku sering digegeri moro tuwa sehingga aku jengkel. Waktu jengkel kon ono nang jero kandungan, dadi kon melok jengkel pisan. Pendidikan anak pertama itu ada di dalam kandungan. Nah, coba jenengan imut-imut ibu, imut-imut sing wis ibu-ibu sing duwe anak. Waktu nikah pertama kan rata-rata gak di omah dhewe to. Nah, ini biasanya di beban. Ya apa takkan kapan di omah kan duwe gak gablek sembarangan takon wong tuwa sampean guru megawe terus hamil. Mulut dene cerewet. Ora megawe gak ndek duwe metang. Iki sekarang. Nah ini singgarai arek baperan perasaan nangisan mentalit kacrek boten kuat karena ibunya nggak kuat. Tapi kalau ibunya itu kuat dalam kondisi apapun kuat, anaknya kuat, mentalnya kuat. Disinggung mertua menter, gak duit menter, ditagi FIF menter, tanggungan mekar meter, santai wis. Niku insya Allah anaknya kuat. Makanya carane ngilangi rasa sing dididik melalui lisan, melalui sikap perilaku waktu dalam kandungan itu, ibu secara tidak langsung maupun langsung minta maaf sama anaknya. Le aku njok sepuro ya le, ono sing salah aku sabene. Kon lahir kan duduk karepmu to, karepe bapak mbek ibu. Guyon aku sabene gaya njok sepuro. Kang gawe bismillah ke susu-susu ngoten nggih. Wis lengkap nih. Niki pengantar dhisik. Niki bulan Sya'ban nggih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kata kunci di bulan Sya'ban niku enten hadis innallaha yatla'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi sesungguhnya Allah menampakkan rahmatnya, maghfirahnya di dalam malam nisfu Sya'ban, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala liyaghfiru li jami'il khalqi, mengampuni seluruh makhluknya. Hadis ini yang sahih. Jadi di dalam nisfu Sya'ban itu yang paling penting harus diketahui bahwa Allah itu menampakkan rahmat, menampakkan maghfirah, ampunan, pertolongan di bulan nisfu Sya'ban, khususnya bulan di pertengahan bulan nisfu Sya'ban. Dan Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali illa limusyrikin, kecuali orang musyrik.
kecuali munafikin, munafik. Awas munafik nih. Kecuali wong munafik. Kecuali orang yang suka bertengkar. Ya, itu enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya amalan yang paling tepat, tidak ada perselisihan, yaitu membaca istighfar, membaca astagfirullah. Ini penting Bapak Ibu yang saya hormati. Istighfar itu bukan kalimat untuk orang yang karena berbuat dosa atau karena berbuat salah. Tapi istighfar itu adalah kalimat yang diucapkan orang yang bertakwa. Mau dia itu telah melakukan salah atau tidak melakukan salah, dalam keadaan apapun istighfar itu diucapkan. Ada satu ayat menyatakan begini, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat ya khairun inda rabbik. Itu artinya bahwa al-malu harta wal banun dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Anak itu dan harta itu fitnah. Hati-hati dengan membaca ayat ini, bahwa harta-harta dan anak-anak itu bisa jadi fitnah. Potensinya fitnah. Potensinya hanya zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia. Bangga kali harta, bangga kali anak, itu bagian dari fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah. Manusia itu di dalam dirinya punya kecenderungan hubbus syahawat, cinta terhadap selera. Apa selera itu? Selera itu sesuatu yang membuat dia puas, sesuatu yang membuat dia itu ingin memiliki. Itu namanya selera. Selera itu biasanya kepada, kalau nggak perempuan atau lawan jenis, dan harta sifatnya. Selera, kecenderungan untuk memuaskan diri, kecenderungan untuk mewujudkan angan-angannya, bahwa sesuatu yang dia senangi itu membuat dia bahagia. Dugaannya begitu. Itu namanya syahwat, selera. Hubus syahwat itu adalah zuyyina linnasi, dijadikan indah bagi manusia. Jadi manusia, kula kalian jenengan niki niku nggak ada mana niku ati nggih. Duwe kretek, duwe pengimpen dalam diri itu. Setiap manusia itu cenderung seneng nang selerane. Aku selerane arek gede dhuwur, seleraku. Soalnya lek gede dhuwur iku insyaallah aku seneng, bahagia aku lek ndek bojo gede dhuwur. Irunge kudu ngene, motone kudu ngene, kulite kudu ngene. Ternyata setelah dipenuhi semuanya gede dhuwur kuning, tibakno nglarani ati. Nah, niku jenenge selera. Selerane mobil Alphard, ternyata pajaknya melarang.
selerane Honda terus. Bukan berarti Honda yang terbaik karena ada Yamaha. Berubah selera. Selera itu adalah satu kemauan diri hanya untuk memuaskan dirinya. Itu namanya selera. Ini dulu syahwat. Syahwat itu selera. Hubus syahwat, cinta kepada selera. Nuruti karepe awake, ngoten kan nggih. Napa sing diinginkan? Almal. Harta. Kalau harta itu merupakan selera untuk memuaskan diri, makanya ayat ini dimulai dari al-malu wal banun. Harta dulu. Harta dulu. Coba yang lek nikah sing dipingini duduk anak dhisik. Mas kapan duwe sepeda? Kapan duwe omah? Ojo anak sik ta Mas, megawe sik. Ben ono penghasilan. Harta dulu. Kecenderungan manusia itu menganggap bahwa lek duwe donya niku bahagia. Padahal kata yang duwe donya niku stres. Kata yang duwe donya malah gak tadi bahagia. Kecenderungannya pingin jabatan, kan donya nih jabatan. Padahal kadang-kadang jabatan mengantarkan dia masuk penjara. Pinten yang sudah di pejabat kemudian hina setelah jabatannya selesai. Bahkan ada yang jabatannya belum selesai sudah hina duluan. Ada orang hina karena punya harta. Karena punya harta dia itu jauh dengan temannya, jauh dengan saudaranya, jauh dengan adiknya, jauh dengan orang tuanya. Ya pola sugih lali nang ibu loh. Karena harta dia hina. Nah, maka harta ditaruh di depan karena itu selera pertama. Perempuan ini termasuk harta, Bu, bagi laki-laki. Nomor 2 anak wal banun. Kula kalian jenengan ketemu reunian terus padha tuweke, anakmu piro? Mesti anak sing takono. Mboten kinten sing ditakono mobilmu piro, mesti anake piro. Napa kok mboten donya sing ditakono waktu reuni niku? Klambine wis keren kabeh mesti sugih. Tapi lek mboten keren mesti takoni ngeten, penggaweanmu apa? Donya kan. Lek mboten donya anak. Kan megawe nang ndi saiki? Megawe nang ndi saiki? Donya. Ukuran orang sukses cerita kepada orang lain, anakku saiki nang Eropa, anakku saiki nang Jakarta, anakku sekarang P3 K, anakku sekarang ASN pegawai negeri, anakku sekarang nyalon DPR gak jadi. Curhat. Anakku saiki jadi DPR. Itu mesti cerita itu tentang anakku sekolah di Yaman. Anak. Apakah itu salah? Oh, tidak salah. Tapi Allah mengingatkan tidak boleh berhenti di kesenangan yang sifatnya selera. Karena anak harta itu mata'ul ghurur. Mata'ul hayati dunia. Mata itu maknanya kesenangan yang sifatnya sesaat. Awas, anak itu kesenangan sesaat. Kok ngoten? Lho nggih, kada kesenangan sesaat. Anake pinter, dilatih mulai cilik, dipondokno, gede lulus, sukses dinikahno oleh bojo ayu, bareng wis bojo gak patuh nang bapake, ibuke patuh nang bojone. Beno aku lagi gak duwe anak, lek ngene carane, lho ngono wisan. Padahal sih yang disanjung-sanjung gitu. Enten apa mboten? Wis duwe donya, bebojoan, wis padha senenge, duwe mobil akeh, duwe sawah akeh. Karena duwe sawah akeh, sing wedok seneng metu, sing lanang seneng metu, kecantol. Teng. Kecantol selingkuh sing lanang. Tukaran gara-gara tuh ora iso selingkuh lek gak donya saiki Pak. Ati ngejak nang kafe ndi kudu gawe dhuwit. Hotele gawe dhuwit. Hah?
Hah? Ati rekreasi teng pundi wong gawe duwe. Selingkuh syaratnya kudu duwe. Gak iso nyelingkuhi lek gak duwe. Wong sing gelem diselingkuhi mergoro duwe. Nah niki nggih. Awas. Donya anak niku nggak selesai kalau hanya dicintai saja. Karena itu hubus syahwat. Selera niku. Ayat ini diteruskan wal baqiyatus sholihat. Awas. Wal baqiyatus sholih, yang langgeng itu amal soleh. Yang langgeng itu amal soleh. Nah, kersane harta itu bisa langgeng, anak itu bisa jadi kesenangan yang langgeng, kudu ditempelne kali amal soleh. Ditempel nih, dicedek nih, didadekno siji amal soleh. Napa niku? Anak sing sujud kali Allah Subhanahu wa taala niku mboten saged dibandingno kali donya. Nggih. Anak jenengan teng pondok gelem sujud, gelem tahajud. Iku bahagiane sampai akhirat. Khairun inda rabbik thawaban wa khairun amalan. Tiyang lek saged gandengno amal soleh kali anake niku lebih baik di sisi Allah apane pahalane, ganjarane, riwete, hadiah saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak niku saged dadi dalane kula kaliyan jenengan, nyelametno kula kaliyan jenengan oleh ganjaran, oleh riwet, oleh penghargaan, oleh pahala saking Allah. Asalkan anak yang tadi itu dan orang tuanya adalah melakukan amal soleh. Saged dipahami? Donya nggih ngoten. Donya niku saged dados amal soleh apabila harta tadi itu, nah niki nggih. Contohnya ngeten Bu. Anake nang pondok. Sampean megawe penghasilannya 2 juta saulan. Anak mondok entek 1 juta. Niku ojo sampai ngok-ngokan jari Madura. Jari wong Jawa apa ngok-ngokan iki ya? Sanes. Iya kaya lek ngok-ngokan niku luwih jero timbangane sambat. Tenger-tenger. Tenger-tenger nggih. Semrat tenger-tenger jenengan. 1 juta wis kon le mondok le entek dhuwit kuwi. Tenger. Awas. Niki bukan karena saya pengasuh pondok, bukan. Niki sing digawe donya sing digawe diparingkan anak didamel makme anak teng pondok kali anak energine dadi gede kan? Dadi gede dadi tenaga. Kali lari tenagane digawe maca Quran. Lho niku wal baqiyatus sholihat niku amal sing kekal. Soale donyane wau dadi gede, getene dadi tenaga, tenagae dadi energi, energine niku digawe maca Quran, Qurane digawe pahami, terus anak nglakoni barang apik, ngerti salah, ngerti bener. Niku sing duwe donya kali sing nrimo donya dadi amal khairun inda rabbik niku dadi sebab kebagusan lebih bagus di sisi Allah timbangane donya sak isine. Ayo ate sapa ate tenger-tenger saiki. Ngono lek disambati ibuke, disambati anake. Bapak, Pak ya apa anake iku? Aja takon suka dhewe ruwet ae. Tau. Lho ngatine oleh ganjaran surga teng akhirat niku. Niki salahe teng mriku. Nggih. Dadi donya sing diparingaken ngapunten aja tersinggung nggih. Donya sing dikekno anak
gawe makame anak nang pondok iku luwih mulya timbangane digawe rokok. Aku nguwasi wong wedok soalnya kan sing rokok bapak. Coba ngerokok niku sedina pira? Sapak 20. Ya wis. Nah iki sing biasa nukokno. Sapak pinten? 25. Bapak-bapak niku biasanya sedina pinten pak? Sapak nggih, sapak nggih. Sapak sedina. Ayo dihitung sedina lho ya. Hitung-hitungan. Sapak sedina selawe. Ping 7. 200. Matematika oleh 5 teman-teman ya. Bodoh bikinan. Santer salah. 175 seminggu. Ping 4 7 mondoke anak 650. Susuk 50. Rokoke 700 sing gawe tenger-tenger anake. Duit mana lho rokoke sampean iku lho 700. Nah, nek sing digawe rokok niku tidak khairun inda rabbik niku. Gitu, sing nyoto niku di anak niku. Kok sing digawe denger-denger sing khairun inda rabbik. Nah niku kadang-kadang gak adil, gitu. Niku sing sapat. Mantu ngoten mlebet masjid bapake. Jumatan. Dewa dompet ketok ibu. Oh Pak nggak duit 100 nang masjid. Lah apa duit 100 ki apa? Lebokno nang kalang masjid. Yo kakek to Pak. 100 ya 5.000. Ngapa? Nggih ya? Seminggu. Padahal seminggu pinten 175. Sampeyan nanti tumon wong lanang mlebu masjid nggih duit 100. Ora tahu. 10.000 wis kakean. 50 iku lek pas longgar. Lah ana sing mlebu 100 itu keliru nglebokno. Nggih ta? Nggih. Wis kadung. Coba saiki bapak ibu. Ibu nyemut duit nang dompete bapak. Ketemu bapak, yuk aku jawab Pak. Ati nanti Indomaret. Yo 100 kurang nopo kata. Dikek duit 100 nang Indomaret. Kurang nek bapak nang masjid 100 kakean. Nek ibu nang Indomaret kurang. Ini pun iki akhirat gitu. Nah, itu makna pertama. Amal soleh adalah nggabungake harta kali anak niku saged dadi wal baqiyatus sholihat, asalkan anak dan harta ini dijadikan alat, dijadikan sebab, jadikan kendaraan amal soleh. Kula kali jenengan saged amal soleh mergo duwe donya iso sedekah. Iso mari wong liya gitu, termasuk iso milih caleg mergo dikek duit 100. Nah, sing gak ngekei gak dipilih. Wong sing kei 50 itu gak dipilih, sing dipilih sing ngekei 100. Kabeh dikumpulno. Demokrat 50, Gerindra 100, sing Golkar 150, sing situ 200, sing dipilih sing pundi? Sing 200. Niku jenenge hubus syahwat. Kecenderungan nang donya gak milih sapa caleke ora urus. Sing penting duwe wong sampean gak kenal lho. Kan kenal gambar jenengan. Gambar Soekarno apa gambar Patimura? Lek gambar Soekarno duwe sampean iki lho. Lancar. Lek gambar Patimura tapi lek Patimura 20. Nah, kan ngoten to? Nah, niku donya. Bapak Ibu yang saya hormati, tafsir yang kedua wal baqiyatus sholihat itu membaca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa amal yang soleh? Ini suara de putu nih. Wal baqiyatus sholihat itu maknanya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jenengan gak ada dunya kuwata, anak pinter-pinter, ilmune sak ujung langit, mantune pinter, sugih sak putu-putune nyenengno, niku gak ono bandingane kali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi umpama niki umpama nggih Bu, umpama enten tiyang senengane maos ngeten subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, astagfirullah subhanallah alhamdulillah. Nggih senengane ngoten. Gak duwe anak gak ditunyo, umpama gak duwe anak omah ngampung, anak gak duwe. Nah, ini lebih baik daripada orang yang punya harta dan punya anak banyak tapi nggak pernah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Coba mulyane kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini jangan sampai ditinggal kalimat ini. Makanya habis sholat 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Jangan sampai ditinggal, terutama istighfar. Nopo malih nis rusak banget iki istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duwe dosa gak di dosa kudu ngucap astagfirullahaladzim. Allah niku paling seneng dijauhi sepuro. Nggih. Allah paling seneng dijauhi sepuro. Duwe salah gak duwe salah. Jenengan sengaja gak sengaja kudu njauh sepuro. Nopo malih njauh sepurone sak gurunge subuh. Nggih. Jadi sebelum subuh jenengan tahajud, nopo melek, nopo ngulek sambel, nopo goreng, nopo wis umpamane gak sempat tahajud karena jenengan halangan tapi mengucapkan astagfirullahaladzim, niku amalan istighfar sing tepat waktune. Istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa fil asharihum yastaghfirun, terus Al-Qur'an. Jadi membaca istighfar saat sahur. Sahur niku maksudnya sebelum subuh. Beberapa menit sebelum subuh, astagfirullahaladzim. Walaupun sekali, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 1000 kali. Allah lek nyepuro kula kalian jenengan, dunya dikekno di sepuro kali Allah. Allah lek nyepuro kula kalian jenengan iso gak dikek donya. Soalnya lek dikek donya sombong, ben melarat iki soalnya sabar wong. Wong lek sabar ku dimelaratno biasa. Lho lek sugih terus sombong enak pundi? Lho mangkane enten tiyang. Sinten sahabat Nabi niku sian? Siapa jenenge? Ya yang dulu miskin terus salaba. Wah, apal ngerti sekolahnya madrasah temen iku. Salaba dulu melarat, gak duwe ngon-ngonan, gak duwe. Bareng wis sugih asale sian lek jamaah gak tau telat. Salaba niku mau telat mesti nang ngarep. Azan gurung mari Allahu akbar la ilaha illallah pun tengah jam deh. Wis salat sunah niku salaba. Nedhi kali Allah lewat Kanjeng Nabi pingin sugih didongakake kali Kanjeng Nabi dadi wong sugih. Bareng dadi wong sugih ditakokno kali Nabi. Kok gak tau ketok jamaah? Nggih kesupen anu kada urusan lho. Soale mbake wis akeh. Sibuk ngurusin mbake. Ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Kapan zakatmu?" Apa hake Kanjeng Nabi kok takon zakat barang? Oh, terusan. Coba, ayo. Ambil sing di sampean. Sugih ngeten iki napa sing melarat kok. Waktu miskin rajin nang masjid. Waktu sugih lagi masjid. Pilih pundi?
Lho, pilihane loro kok milih sing liya. Kare wedi miskin. Nggih to? Artine jenengan lek miskin tapi patuh kali Allah, aja rumangsa hina. Aja minder urip. Umpama nggih. Umpama kok ditakdir melarat wis megahe kok tetep melarat. Wis usaha keras banting tulang tiap hari kok tetep gak sugih-sugih tapi diparingi patuh taat saged ibadah kali Allah, jenengan harus mengucapkan alhamdulillah. Oh nggih, sebab niki sing khairun inda rabbik, yang bagus lebih mulia di sisi Allah. Saged ditampi napa malih sugih taat ibadah ngono napa malih. Lek gak iso sugih terus aja nyantet wong. Nggih to? Lah tiyang lek mboten saged sugih gak nrimo, biasa iri, dengki, hasud, ngolok-ngolok. Soalnya gak iso sugih. Sing sugih kesaingan kancane luwih sugih, nggih iri, hasud. Tiang iri, tiang hasud, penyebabnya napa? Penyebabnya donya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka kaduwe wong sing senengane ndremimil. Ndremimil cara usine napa? Nyinyir. Nyanyil. Ngomong-ngomongi wong ae. Gibah, golek salahane kancane ae. Aku yuk timbangannya anu yuk ngono yuk wis pokok yayu-yayu ngoten niku wis. Penyebabnya apa? Allazi jama'a malahu wa addada. Orang itu suka numpuk harta. Wong lek senengane ngumpulno donya nggih. Gak salah aku ngomong gak salah. Ngumpulno donya, lan donyane ya sabu anna malahu akhlada, dan harta itu dianggap yang dapat memuliakan dirinya, dianggap yang melanggengkan dirinya, maka wong itu senengannya mesti ini. Tukang hasud itu mesti kedunyan, wong iri itu mesti kedunyan. Hasud sing sae enten hasud sing sae kepindho jenenge Rito. Ini David iso nang Yaman, wah enak nek ngono aku sesuk nang Yaman pisan. Nah, niku jenenge gitu. Enak. Dek iso mondok, iso maca kitab. Nek ngono anakku tak iso pisan. Aku gak gelem kalah. Nah, niku jenenge gitu. Niku hasud sing sae. Nek ngene. Ben mari nek teko. Nek teko Yaman mari iki gak oleh nang masjid aku. Gak ada lho niku jenenge hasud. Nggih, saged ditampi nggih. Donya niku saged dadi dalan eleke, iso dadi dalan apike. Anak iso dadi dalan apike, iso dadi dalan mulyane wong tuwa mergo teko anake saged. Saged. Nabi Ibrahim mulya mergo anake mulya. Anake patuh. Jadi anak niku saged ngeterno wong tuwek mlebu surga. Nah, terus diukur. Ayo coba sing sepuh-sepuh nih, sing bapakipun budal dhisik. Sing wis gak duwe bapak maksudnya, yatim tuwek nih. Jenengan pengin semerap, bapak kula kali ibu kula mlebu surga napa mboten? Gampang. Gampang lek kepengin roh. Kepengin roh napa mboten? Carane jenengan nglakoni napa? Lek anake sak niki sing urip niki kan anak jenengan. Jenengan kan duwe bapak. Bapakipun sedo. Bapak kula sing teng kuburan, sing sakniki pun teng alam barzah niku seneng bahagia napa mboten? Sampeyan tingali gampang. Carane kula kali jenengan nglakoni napa sebagai anak. Lek seneng maca Quran, lek seneng amal, lek seneng ibadah, bapake oleh pahala niku. Nggih. Paham iki? Ada 3 perkara yang tidak putus saat manusia itu meninggal dunia. Apa itu? Nomor 1 amal. Nomor 2 ilmu. Nomor 3
au waladin salihin yad'ula. Anak. Jadi anak itu bisa jadi fitnah, tapi bisa jadi dalan surga. Niku maksudnya. Sakit ditabi. Nah. Jadi anak bisa jadi harapan. Harta bisa jadi harapan. Aku duit dunia akeh bisa jadi harapan. Harapan di akhirat bahagia. Apa janji Allah? Innallaha ashtara minal mu'minin. Innallaha ashtara, Allah memberi, Allah membeli. Ya, innallaha sesungguhnya Allah istarau tuknuku sama Allah amwalahum wa anfusahum ing pira-pira dunyane wong mukmin lan pira-pira jiwane wong mukmin bi anna lahumul jannah kelawan surga. Jadi alat tukar Allah untuk mengganti surga itu adalah harta. Tapi hartanya dibuat apa? Dibuat amal jalan Allah. Anaknya dijadikan penerus kader untuk mengumpulkan banyak amal soleh. Makanya pondok kulo jenengi, kulo arani ben wis arek cilik lek gak nangis dudu arek cilik. Sing bahaya kalau ibu isih nangis. Iku gaji ditelan ibu isih nangis. Nah, nggih. Nah, berarti harta anak Bapak Ibu satu sisi disebut fitnah, satu sisi disebut penyebab Allah memberikan ganjaran surga. Berarti tergantung apa nih? Tergantung cara kita menggunakannya dan memanfaatkannya. Caranya kula kali jenengan memanfaatkan itu seperti apa? Apa yang dikatakan soleh? Soleh niku maknane pantes. Nah, wong lanang mbek wong wedok mlaku nang pasar di sawang kok pantes niku soleh ini. Zaman kelambian jilbab mbek kelambi mbek sandal gotas mlakune pantes niku jenenge soleh. Tapi tidak boleh berdiri sendiri, pantes to gak cukup. Bagus, baik, pantes, selaras, manfaat. Niku sing diarani soleh. Soleh itu artinya ada unsur manfaat, ada unsur pantes, ada unsur kebaikan, ada unsur kebagusan, ada unsur keserasian. Nggih. Donya niku pantese didamel napa? Biaya anak, biaya hidup, gitu pantas kayak itu kelambi, pantas kayak itu omah, pantas kayak itu sawah, pantas. Manfaat napa mboten? Nah ngoten. Oh manfaat. Selaras napa mboten? Serasi napa mboten? Sae napa mboten? Dadi bagusnya napa mboten? Jadi soleh itu kumpulan kebaikan yang berisi manfaat, yang berisi kepantasan. Pantas enggak? Gaji ni 2 juta, tuku mobil 150 juta. Ora pantas. Manfaat enggak? Gak manfaat. Pantas enggak? Gaji ni 2 juta, utangi benulan 5 juta. Gak pantas. Berarti itu enggak soleh. Jadi yang dikatakan soleh itu apa? Soleh itu harus memenuhi unsur manfaat, setunggal nggih, pantas, adil. Monggo Bu, mriki mboten napa. Itu Bu guru SMP itu. Sini. Di dalam situ enggak apa-apa. Ibu-ibu. Teng lepen niku, kali umi. Niku. Nah. Ana wong lanang kok gawe lipen, pantes napa mboten? Ana wong lanang gawe anting, pantes napa mboten? Ana wong lanang gawe kalung. Ana wong lanang gawe rok. Enggak pantas, enggak soleh, karena enggak pantas niku makna Jawane lumrahe nggih. Wong Osing lumrah.
lumrahe wong lanang bojo karo wong kok ana wong wedok bojo wong wedok jenenge lesbi gak lumrah. Nggih. Wong lanang mbek wong lanang ora lumrah. Agama itu adalah memantaskan dan melumrahkan. Dadi lek duwe donya lumrahe kaya apa donya iki? Gawe sangune urip. Wong iku bakal mati. Duwe donya bakal mati. Wong sugih bakal mati. Ora tumon wong sugih gak mati. Wong melarat ae mati apa maneh wong sugih. Nggih ta? Sugih mati. Melarat mati. Ayu elek seneng susah diutang gak diutang dipikir gak dipikir maju mundur menang obah kan podo-podo aja mati. Ditinggal apa mboten donya niku? Ditinggal apa mboten anak niku? Nah pun niki manfaate. Jadi ndelok anak, balik nang anak nggih, balik nang anak. Anak jangan dianggap beban. Bu, zaman duwe donya kene anake, ge sekolah, ge ngaji, ge mondok. Niku lek dadi beban, bahaya sampean. Napa mau? Sambat niku apa jenenge? Dengar-dengar mau. Nggih. Kudu ngene carane ndelok. Iki anakku tak biayai. Ini anakku tak kei sebab iki sing terusno sujudku maring Allah. Aku sujud nang Allah, aku besok mati. Sing terusno sujudku sapa lek anakku? Saged dipahami? Aku sabene bangun masjid, aku sabene salat nang kono, aku sabene apik nang tangga, aku sabene apik nang kanca, aku sapa sing terusno amalku lek anakku? Berarti beban apa mboten? Mboten nggih. Nomor kali. Sampeyan sedo dunyane akeh. Diwaris napa mboten? Muwarisi kan anake. Lek gak duwe anak, sing marisi dunyane sapa? Dulure. Tapi lek duwe anak langsung iki sing marisi, makanya ana wong mati dijagongi ngene. Mayit, ojo bingung-bingung wis terus budal, ojo dipikir dunyamu mesti engko wis ceblok nang anake. Ojo dipikir, wis ojo dipikir. Bojomu ojo dipikir, mari ku sing lamar. Nggih ta? Donya niku sebatas yang pasti, yang dekat adalah kematian. Nah oleh karena itu donya manfaatnya gawe napa, digunakan untuk apa, itu yang penting di sini. Nggih. Jadi duit sing dikeno anak aja dadi beban. Sing beban iku duit sing diterima oleh para pemilih kemarin dari caleg niku beban. Beban. Yang teko Golkar sama yang terima, yang teko Gerindra diterima, yang teko Demokrat diterima. Barang milih siji, gitu? TPS siji. Ono wong 200 wis ngebar duit nang kono, duit 50-an. Sing sitok nyebar 100-an, duit. Sing sitok 200-an, duit. Sing 50 ngenteni mesti nanti PSK ono 200 aku sing nyebar 50. Tibane cuma siji. Sing liya kok nang pihak kono. Oh berarti ngekek wong siji nrimo 5 sing dipilih siji, sing papat beban apa mboten? Beban. Ketemu wong ingkrit. Aduh kae enak aku mari nrimo dhek 50 nang dhek ya. Beban apa mboten? Beban sampai mati beban. Kok seneng iki pesta rakyat iki, mumpung saiki kapan maneh gak pemilu saiki. Le beban niku, nggih. Nggih. Nah, leres. Nah, sing krasa aja tersinggung lho ya. Mesti enggak, aku gak beban. Nggih, pun gak beban. Tiyang niku lek nglakoni salah, minimal nang ati dadi pikiran. Bek, aku gak enak sajane keliru. Wis ben wis gak apa-apa, wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa tetep muni nang kene. Ganjel. Enggak anjel iki. Niki besok lek mati rada angel metune nyawa niki. Tak kandhani. Lha iki nyawa itu Bu dilepas harus dalam ridho. Kalau dia terikat dengan harta, nyawa itu susah.
Tiang niku lek ajeng sedo kok kepikiran sawai, kok kepikiran donyoi. Niku biasanya bantang-banting atine mati. Kuwi wong bantang-banting. Nyawa niku angel cepote soalnya diiket mbek donya. Tapi lek rido ya wis nak, aku rido ninggal awakmu. Ya Pak, Bu, aku rido sak sampean. Donya urusan kabeh wis ya anu. Plus budal. Nggih, awas sing ganjel-ganjel ndang dikek nang masjid ae sing wingi nrimo 51 sekali dipilih ndang lebon berkak ganjel. Lho jangan kok dikandani wa ma hum bi kharijina minan nar. Wong milih pemimpin gak gawe ilmu kok urusane gawe duit niku besok mlebu neraka gandak dientas tekan neraka sak lawase ora iso mlebu surga. Kapok kan. Saged ditampi? Alhamdulillah pun ngajine mantun. Sing penting sakniki ngurusi donya kali anak kudu gawe amal saleh. Terus kudu sering maos subhanallah. Mumpun ditinggalno iki wis. Mari salat subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Sampai kok gak sempat mari salat kok ngadeg masak ya mbek masak ning ngulek alhamdulillah Allah akbar. Mboten napa-napa, mbek mlaku gak apa-apa, mbek mlaku-mlaku gak apa-apa, mbek mlayu-mlayu gak apa-apa, mbek ngadeg gak apa-apa, mbek lungguh gak, mbek turun-turun gak apa-apa. Subhanallah subhanallah. Ojo turun-turun nang HP tok subhanallah subhanallah. Betul nggih? Niku pokoke aja ditinggal. Terus kali Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku dadi unen-unen. Karena kata itu adalah ucapan yang membuat kita menjadi baik. Nek sering ngucapno subhanallah, nek sering ngeten iki Bu, toya ngeten nggih. Niki diteliti kali Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang tahun 2002 sampai 2004 diteliti. Niki toya niku lek ditulisi baik kali enten toya malih ditulisi buruk niku berubah. Jerone niku berubah. Enten kristal jenenge hadu. Hadu itu kristal yang dirubah oleh kata baik, itu kalau diminum jadi obat. Menungso niki toya. Menungso niki toya isine, banyu iki isine. 80% toya, getih isine. Kalau getih itu sering mengucap barang bagus, ucapan bagus, maka akan menjadi sehat, akan menjadi bagus. Perilakunya bagus, perbuatannya bagus, hatinya bagus. Maka harus sering mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah, la illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nali subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Pun nggih niku pengaosane mantun. Sakniki pengumuman. Seneng deh. Saat ini pengumuman pertama. Iki ana ibadahe kuping, kale ibadahe akal. Anu gatan di gatan. Gatan nih, gatan. Ini tan.
kon sing ceramah ibadahi kuping mbek ibadahi akal. Kan ibadahi kuping kali ngene-ngene. Gila. Coba. Pengumuman ditunda dulu. Ibu datang tuh di. Mesti nang buru ya. Tengah jam Bu, mriki. Gak sido gatan tampil wis aman gak dengar. Wong kula seneng nampil gatan ibu gak seneng. Ah niki dadi surgane besok. Iki hajate Dika. Dika pengen tampil lho mboten? Tampil. Wah, mantap. Nah, iki mau ono wong mlaku-mlaku mbek gedek numpak sepeda mbek ngrungokno musik. Kan kuping ngoyo. Akale suwenengan. Dalile ya apa coba kon ceramah dalile kuping mbek akal mbek motor ini. Ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, kita sebagai al-insa itu patut mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita. Salah satu nikmat tersebut yaitu adalah berfungsinya dari suatu panca indera. Ada kalanya Allah itu menciptakan terhadap hambanya itu lengkapnya dari suatu panca indera, tetapi ada dari salah satu panca indera tersebut yang tidak berfungsi, seperti halnya orang yang buta, seperti halnya orang yang tuli, dan orang yang bisu. Dan ada kalanya juga Allah itu menciptakan terhadap hambanya berfungsi dari panca indera tersebut, tapi hamba tersebut tidak menggunakannya dengan baik, tidak memfungsikannya dengan baik, tidak memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah terhadap mereka. Seperti halnya orang yang tidak menimbulkan rasa keinginan, tidak memunculkan rasa kemauan untuk meneliti, untuk memahami, untuk mencari apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Qalu wis ngucap sapa dhek kabeh rupane ucapan law kunna senajan ana sapa kita iku nasma'u krungu sapa kita aw naqilu lan mikir sapa kita ma kunna moko ora ana sapa kita iku fi ashabis sa'ir ing dalam golongan-golongan wong kang ing dalam roko sa'ir. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah itu sedang mengazabi terhadap orang-orang kafir dahulu karena mereka tidak bisa menghidupkan potensinya, tidak bisa memanfaatkan panca inderanya, tidak bisa menggunakan pendengarannya untuk mendengar terhadap ayat-ayat Allah, tidak bisa menggunakan akal pikirannya untuk mengerti, untuk meneliti, untuk memahami apa yang dimaksud yang ada dalam isi Al-Quran tersebut. Maka orang-orang yang seperti itu digolongkan orang-orang yang ada di dalam neraka sa'ir. Di dalam ayat ini diawali dengan kata qalu. Qalu jika ditarik dalam kaidah nahwu dan sorof, dia bersikut fi'il madhi, yang dimana fi'il itu bermakna pekerjaan. Qala sendiri berasal kata dari kata qalu sendiri berasal kata dari kata qala yang bermakna berucap. Maka qalu ini adalah suatu ucapan yang dimana ucapan tersebut telah diucapkan oleh orang-orang kafir terdahulu, yang dimana ucapan tersebut berbentuk lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya, kata orang kafir, kami ini ingin berpikir, kami ini ingin mendengar terhadap ayat-ayat Allah, maka kami tidak akan ada di golongan-golongan orang yang ada di dalam neraka sa'ir. Ibadahnya kuping.
Jadi kuping itu duwe ibadah, nek gak ngrungokno ayat ya Allah niku nang neraka apa? Sair. Iku jarine gatan. Lek terus duwe kuping gak gelem ngrungokno, duwe ati gak rumangsa ayate ya apa? Duwe ati tapi gak rumangsa. Duwe kuping gak ngrungokno, duwe mata gak ndelok. Ayo. Maka dampak orang-orang yang tidak bisa menggunakan potensinya, tidak bisa menggunakan hatinya untuk mengerti terhadap ayat-ayat Allah, tidak bisa menggunakan indera pendengarannya untuk mendengar terhadap ayat Allah, dan tidak bisa menggunakan indera penglihatannya untuk melihat keagungan Allah, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Maka dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha walahum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu membuat terhadap neraka jahanam, yang dimana neraka jahanam ini diperuntukkan terhadap orang-orang yang mereka itu tidak bisa menggunakan hatinya, tidak bisa memunculkan rasa kemauan, memunculkan rasa keinginan untuk mengerti terhadap ayat-ayat Allah, dan tidak bisa menggunakan indera pendengarannya untuk mendengar terhadap ayat-ayat Allah, dan tidak bisa menggunakan indera penglihatannya untuk melihat terhadap kebesaran-kebesaran Allah. Maka orang-orang yang seperti ini digolongkan orang-orang yang pertama, digolongkan orang-orang yang ada di neraka sair. Yang kedua, derajat orang-orang ini disamakan dengan hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan orang-orang yang ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap Allah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya si SMP ono nek gak kesusu sajane apik, nek kesusu-susu. Iku ibuke kudu ndak sepuro sabene kaya kesusu-susu wae. Ya. Lek ceramah cok kesusu-susu alon-alon ae. Engko apa jenenge keplecut ngono apa? Keplecut. Kepleset-pleset ngono apa? Kesandung lemah rotong. Tuan rumah nggih. Nggih. Tuan rumah ayah Dika jenenge sinten? Sucipto. Sucipto. Su itu sugih, cipto itu nyipta. Berarti sugih menciptakan anak. Anak itu kan? Anak itu kan? Oh, gak cocok mbek jenenge ya. Sucipto anake kudu songo ngono. Sucipto anake loro ya kurang. Su itu sugih kok. Ibuke jenenge sinten? Loh, Karoma berarti Wibawa. Coba Wibawa apa enggak anaknya coba? Ini anaknya. Jenenge Dika ini sinten nggih? Mandalika. Dika. Ini. Wah, lek potongannya wis gawe gamis gitu. Ojo kalah mbek gatan lah. Cuman sampai kok terus koyo unyil ngene kan. Ya ini ta sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Di dalam kehidupan pasti ada yang namanya suatu perbedaan. Entah itu di dalam sisi keluarga, di dalam sisi pekerjaan, dan juga di dalam sisi memilih idola. Nah, di dalam agama tentu juga pasti ada yang namanya perbedaan. Tetapi bagaimana caranya kita itu bisa tetap menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda, hubungan baik? Bagaimana caranya kita bisa menghormati? Bagaimana caranya kita bisa tetap menghargai dengan orang yang berbeda tersebut?
Nah, caranya kita bisa menghormati, bisa menghargai itu diistilahkan dengan namanya toleransi. Nah, di dalam Al-Quran, kata toleransi ini atau istilah toleransi ini sudah dijelaskan bahwasanya wa minhum man yu'minuna bihi wa man la yu'minuna bihi. Jadi sebagian dari mereka itu ada yang beriman kepada Allah dan juga ada yang tidak, dan sebagian dari mereka juga ada yang tidak beriman kepada Allah. Di sini konteksnya sudah jelas bahwasanya Allah itu telah menetapkan mana orang yang kafir dan mana orang yang muslim. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita harus selalu menghargai, menghormati apa yang mereka sembah. Nah, cara untuk kita menghormati, menghargai itu diistilahkan dengan kata toleransi. Lalu dijelaskan bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Bagaimana caranya membuat orang yang non muslim itu yakin bahwasanya agama itu dan Tuhan yang benar itu cuma ada satu. Di dalam ilmu tauhid, pengambilan dalil itu ada dua. Ada yang bersifat logika. Jadi ketika kita mengajak, ketika kita menyuruh atau mendakwai orang yang non muslim, itu tidak bisa menggunakan dalil Al-Quran karena akan menolak. Akan tetapi cara kita untuk mendakwai orang yang muslim, mengajak untuk masuk ke agama Islam itu dengan logika, dengan dalil akliyah. Nah, contoh, agama di Indonesia ini ada 6. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan orang Indonesia bahwasanya agama di Indonesia yang benar ini cuma ada satu, yakni Islam, dengan cara berlogika. Logikanya, bumi ini cuma jumlahnya ada satu. Lalu ketika orang-orang itu mengatakan Tuhannya ada 6, agamanya ada 6, otomatis buminya ini juga akan ada 6. Karena sifatnya Tuhan itu sang kholik, sang pencipta. Otomatis ketika Tuhannya ada 6, maka satu-satu Tuhan dari ke-6 itu menciptakan buminya dari masing-masing sendiri. Contoh, Tuhan A menciptakan bumi itu bulat, Tuhan B menciptakan bumi itu kotak, Tuhan C menciptakan bumi itu segitiga. Nah, tapi faktanya bumi itu cuma berbentuk satu, yakni hanya berbentuk bulat. Nah, lalu kita harus meyakinkan kepada orang yang kita dakwai bahwasanya lalu siapa Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah, di dalam segi perbedaan tersebut kita mendakwahinya harus dengan tidak kasar. Cara kita mendakwahinya, cara kita mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam itu harus dengan bersabar. Jadi ketika ada suatu non-muslim, lalu non-muslim itu menghina atau non-muslim itu ingin masuk kepada agama kita harus mengajaknya dengan cara bersabar. Lalu caranya mengajak orang non-muslim itu sangat tidak mudah karena dia berpegang teguh kepada keyakinannya. Otomatis di sini ada suatu perbedaan. Nah, di dalam Al-Quran, cara mengatasi perbedaan kita dengan pihak yang lain itu dengan cara tidak mengolok-olok. Wala tasubbul ladzi yad'una min dunillahi. Wala tasubbu lan ojo ngolok-ngolok lan ojo caci maki sapa sira kabeh alladzina ing wong-wong kang min dunillahi yad'una kang nyeru sapa alladzina min dunillahi saking sakliyane Allah. Jadi ketika ada seumpama kita mengajak orang itu untuk masuk ke agama Islam dan orang itu menolak, maka
jangan ada caci maki di antara dua pihak, karena fayasubullah adwan. Karena ketika kita mencaci maki terhadap orang tersebut, mereka akan sebaliknya mencaci maki nama Allah dengan cacian yang drastis. Jadi kesimpulannya, ketika ada orang yang non muslim kemudian tidak mau atau menolak untuk menerima ajaran Islam, kita harus selalu menghormatinya. Karena dampaknya ketika kita menghina, ketika kita tidak menghargai orang tersebut, mereka akan lebih parah atau lebih kejam untuk mencaci maki Allah bighairil ilmi, dengan tanpa dasarnya ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, niki swear kan ini. Saya ini kan Prabowo menang nggak apa-apa kan. Swear toh. Niki kula mboten nderek-nderek ngajari. Materi dicari sendiri. Kamu belajar sendiri nggak? Coba belajar, harus jujur ngomong sama jamaah. Belajar sendiri atau ada yang ngajari, atau ayatnya ini nanti setelah ini, atau kamu utik-utik sendiri? Mencari sendiri, kemudian mengikrofnya, kemudian dicari maksudnya. Cari sendiri. Gatan tadi baca buku apa takon nang wong apa diajari apa golek dhewe? Golek dhewe lho Bu. Masih SMP loh, ini kelas 2 loh. Danio wis SMA ya. Ayo coba golek dhewe apa diajari senior apa diajari sapa? Jujur. Kalau materinya itu cari sendiri, Bi. Cuma kalau pencocokan antara ayat tadi itu tanya ke senior. Sama referensinya itu dari kitab dulu. Kitab Tafsir Al-Misbah. Tepuk tangan. Wis cocok wis. Al-Mukarramah. Al-Mukarramah Sucipto Raharjo. Wah. Sucipto Raharjo itu profesor yang mencetuskan ilmu hukum dengan teorinya namanya aku kata kamu tambah lali mana ya ya namanya teori progresif. Teori itu namanya Sucipto. Dulu ada mubalik namanya Hadi Sucipto. Mengke enten ustad jenis Ustad Dik. Gusdik berarti Gusdika. Situ Gus Gatan. Nah ini. Sing istimewa ngeten, Pak. Gak tahu dadi Gus terus dadi kiai. Gitu. Anake Pak Cipto duduk kiai, moro-moro dadi kiai. Gak tahu dadi Gus. Iku mesti Kiai Dika. Cuman kiai itu Kiai Dika itu. Situ Kiai Gatan, nggih. Sing liya gak usah tampil wis. Ono maneh? Ken. Oh iya kumahe sampai Aldi itu yang penting itu. Ken, kalau pengumuman riyen nggih. Iki pengumuman gak sida gara-gara ono tetet-tetet mau lewat itu. Ngeten, Bapak Ibu, umumkan dan sampaikan kepada yang lain. Nggih. Karena anak-anak ini menurut saya ini berhasil menurut saya. Karena untuk cari anak SMP yang bisa baca bisa begini susah. Insya Allah susah, yakin susah. Angel kalau wis boleh wis angel loh. Nah, karena anak-anak itu bisa bahasa Arab, sudah bisa mengerti struktur bahasa Arab dan bahasa yang paling sulit itu bahasa Arab, maka kemarin saya coba belajar bahasa Inggris. Lo terus lari-lari, gampang ini Bi, enak ini Bi. Kayak ini, siapa yang bisa nerjemah kitab di bahasa Inggris? Lala iso bisa? Ini Lala. Lala iso, ayo coba. Ini saya kebun. Jadi kitab diterjemah ke bahasa Inggris Bu. Coba lah, gini lah. Lewat tengah.
Nah, ayo. Oke, akhirnya SMP itu nanti saya tingkatkan statusnya Pak, dari SMP biasa menjadi SMP bertaraf rintisan inter. Oh no, gagal nggak? Mesti sampai tepuk tangan itu telah gagal. Nah, ayo. Yang sudah kamu pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatu ula as for the free state, wahia aqabatul ilmi, that is the stick of science. Fa'akulu I say, wabillahi ataufiku, the taufiq is Allah. Ya talibal holasi, hey a share of science wal ibadati and ibadah. Alaika stay on awalan to please wafaqakallahu, may Allah give taufik to you bil ilmi with ilmu. Ibadah itu belum diterjemah. Ibadah itu pray to God, ya, menyembah kepada Allah, ya. Lu kok titik? Oh, jadi ini contoh contoh ya Bu ya. Contoh yang sudah dicoba dalam baru insya Allah 3 hari. Berapa hari nah? Baru 3 hari. Sekarang sudah belajar struktur, ternyata lebih mudah. Untuk itu sudah kami pilih santrinya, kita seleksi santri baru Pak, yang SMP dalam ya, namanya santri pelopor, santri kader pelopor. Coba berdiri yang santri pelopor, ngatir kayak ngatir nang kono. Nah, ngatir nang kono, santri pelopor. Bon, santri pelopor ini Pak, Bu, kalau anaknya belum katut harus ada seleksi Pak. Santri pelopor ini santri yang sudah lolos, sudah bisa dianggap mengerti ilmu nahwu sorof dan bisa baca kitab. Kalau sudah bisa baca kitab, santri ini masuk ke santri pelopor, harus belajar pagi habis subuh baca kitab kuning, maghrib baca kitab kuning, sore setelah sekolah wajib semuanya sampai maghrib belajar bahasa Inggris. Ini santri pelopor. Dan harus mempertemukan kitab dengan bahasa Inggris. Oke. Setelah 2, 3, 4 hari saya ikuti dalam seminggu, kok lari-lari ini seneng. Saya akhir kepikiran, lek ngono iki dadekno sekolah rintisan bertaraf internasional. Kok wani? Oh wani, tiba lari sakit itu. Si aku tak takon, kon jujur ya. Bahasa Arab bahasa Inggris gampangan ndi? Loh. Kon? Wis, mengke lek enten pengajian maneh, 6 wulan maneh niku wis lancar. Engko lek khutbah Jumat separuh bahasa Arab, separuh bahasa Inggris ben jamaah gak paham. Hah? Gue kiri jamaah kan? Ya, ini namanya santri pelopor. Bagi wali santri yang putra putrinya belum jadi santri pelopor, tidak harus SD SMP-nya di dalam. Yang SMP luar siapa aja Pak? Yang SMP luar yang ikut santri pelopor siapa? Ada? Belum? Yang ini duduk coba. Yang santri SMP luar yang sudah jadi santri pelopor angkat tangan. Berdiri. Nah, ayo siapa lagi? Baru 2. Yang SMA luar yang jadi santri pelopor berdiri. Yang SMP, yang SMA atau alia luar
Sopo ngajak gak ono? Ya wis gak ono gak apa-apa, berarti belum ada. Ya. Nanti santri pelopor itu santri yang kita cetak untuk menjadi anak siswa bertaraf internasional. Saya akan ceritakan gini. Kenapa Prabowo kok pinter bahasa Inggris? Tak kandani jenengan. Prabowo seberapa? Praroro itu. Kenapa Anies Baswedan kok pinter bahasa Inggris? Kenapa? Karena dia kecilnya sekolah di sekolah SD, SMP bertaraf inter. Saya bermimpi anak-anak ini bisa jadi pemimpin mulai sekarang harus dan wajib bisa bahasa internasional. Maki kiai ini gak lancar bahasa internasional. Gitu? Yang penting anak siap? Sampaikan seluruh Banyuwangi dan di luar Banyuwangi, SMP Adikro dirintis menjadi sekolah bertaraf internasional. Enten wali santri sing pinter bahasa Inggris gak percaya? Bapak Rian ini Ryan kok Rian gitu. Nah ini kok guide mungkin cakap-cakapnya dengan ayahnya Rian aja. Rian kok gak ikut? Ryan mana? Ryan kan sudah lolos kitabnya, belum ikut? Belum? Apa karena ayah pinter bahasa Inggris kamu hati belajar dari ayah dewi? Nggih? Sepakat Ibu? Sampai akan nggih? Nah, terus syaratnya. Syaratnya. Kira tok suwi kula. Syaratnya anak santri yang akan datang, anak santri yang sekolah di SMP, pembelajarannya wajib menggunakan laptop. Anak-anak harus punya laptop masing-masing. Aduh, kok larang laptopnya? Gimana kalau tengah-tengah lo mau? Ayo. Harus bisa nggih nyelengi. Carane kredit ora apa-apa. Regane aja sing larang-larang 1,5 juta cukup dikredit, nggih. Tukune nang ndi terserah jenengan. Apa dikoordinir. Nomor kali kursine gak nggawe kursi sing biasanya meja dawa kali kursi kayu ning mboten. Kursine kursi elepan sing enten mejane lho Pak. Nah, nggawa dhewe-dhewe. Maksudnya tuku dhewe-dhewe. Enten sing rega 200, enten sing rega 300, enten sing rega 450. Karena enten niku kursine ben jadi kursi pribadi. Gak oleh dipanggoni wong liya. Nggih. Itu untuk santri yang akan datang. Bagi santri yang sekarang mau begitu, alhamdulillah. Sing penting laptopnya. Nggih siap. Wali santri nekono laptop siap. Kersane murah, tumbasnya sareng. Tuku bareng, Bu. Bareng tukune kolektif, insyaallah harganya lebih murah, ngoten nggih. Mengke kersane dikoordinir kepala sekolah. Bu Haji Naning nggih, Bu Haji. Nggih. Terus kursinya juga sama. Kursi lipatnya dikoordinir. Lek regane 300 insyaallah iso dadi 200. Lek segone 200 iso dadi 100. Dekat niku dikor. Siap. Siap. Tenang. Nah, atau dadi beban, nggih. Ben dadi amal nggih. Mulai kapan? Mulai sekarang. Tahun ini khusus anak-anak baru nanti menjadi persyaratan. Untuk anak-anak yang lama yang sudah 6 bulan 1 tahun di pondok, termasuk khususnya anak SMP kader dan alia kader, semua harus jadi santri pelopor. Oke? Semua, Raffi termasuk, Danis harus semua itu harus jadi. Ya, harus jadi santri pelopor, harus belajar bahasa Inggris. Oke? Ngaji ini rotok keceng nih Bu, nggih, ben dadi tenan anak ini. Sepakat? Umumkan kepada yang lain bahwa SMP kader Adikro dan alia kader Adikro dipersiapkan menjadi sekolah rintisan bertaraf internasional dengan materi pokok kitab kuning dan tafsir Quran dan bahasa
bahasa Inggris. Untuk sementara bahasa Inggris. Kalau nanti dalam perkembangannya kok anak mampu, bagus, tidak menutup kemungkinan kita akan gunakan bahasa-bahasa yang lain yang diperlukan untuk masa depannya anak-anak. Sing penting masa depannya anak. Jadi kok dakwah sekarang Anu Rafi ada di mana? Oh sekarang ada di Inggris. Jadi apa? Dai di Inggris. Waduh luar biasa. Bisa ceramah pakai bahasa Inggris. Ya Raf. Oh no, nggih. Mimpinya begitu Bu ya. Mau jenenge mimpi. Amin. Amin tok gak apa-apa saya Inggris. Mari soalnya amin nomor 1 mari. Amin tok betul apa? Lek jeneng amin ya robbal. Saged dipahami? Brosurnya juga jalan. Brosur jalan. Belum. Nggih. Saniki istirahat dhisik. Wis disiapno Mam. Nggih. Wonten riyen mengke khusus wali santri jangan pulang duluan nggih. Dari saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.